Hai bunda dan teteh-teteh semua, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Arvisa. Alhamdulillah teteh bisa share lagi kegiatan teteh hari ini nih bun. Buat bunda-bunda semua yang barangkali baru join nih sama video teteh, kenalin nama teteh Afis. Bunda-bunda semua di sini boleh panggil teteh Afis ataupun bunda Afis. Alhamdulillah nih bun, belakangan ini teteh lagi suka banget beres-beres sehabis sholat subuh. Karena teteh tuh ngerasain banget dampak positifnya yang teteh rasain. Selain nambah lebih semangat, teteh juga ngerasain banget nih bun, beres-beres sehabis sholat subuh itu benar-benar berpengaruh banget ke mood kita seharian. Soalnya kalau misalnya ini rumah udah beres dari pagi, mood kita nanti siang, sore, sampai malam tuh ngerasanya lebih tenang aja karena rumah udah beres. Siapa nih di sini bunda-bunda semua juga yang udah menerapkan beres-beres habis sholat subuh dan juga merasakan nih betapa nikmatnya beres-beres habis sholat subuh. Ini tuh teteh lagi beres-beres bagian depan nih bun, lumayan berantakan ya. Soalnya kemarin abis dipakai suami teteh untuk kerja. Teteh ini beres-beres mulai jam 5 subuh nih bun. Masya Allah banget, teteh ngerasa tenang banget kalau beres-beres jam segini. Soalnya anak teteh masih tidur, hawanya juga masih adem banget. Soalnya kan rumah teteh lumayan ada di atas gunung ya bun. Walaupun ini ada di kota Cimahi, tapi rumah teteh ini ada di pelosoknya gitu. Karena pak suami mau keluar sebentar, ini akhirnya aku juga nitipin gas ya bun, karena gas yang satunya udah habis. Lanjut ini teteh nyapuin dapur ya bun. Jangan salfok nih sama cucian teteh yang masya Allah banyak banget ya bun. Soalnya di sini tuh lagi susah banget air, di PDAM-nya itu penampungannya lagi surut banget, bahkan ada pemberitahuannya juga. Ini tuh udah 3 hari nggak nyala, makanya tiap pagi pak suami selalu bawa 4 galon gini untuk diisi ke bak ya bun. Nah ini tuh diambil dari rumahnya mertua, jadi jangan salfok ya bun, ini bukan air galon, tapi ini tuh air mentah. Ini teteh lagi beresin sampah juga sekalian mau buang sampah ya bun, karena tiap pagi tukang sampah ini suka ngelewat. Jadi sebelum tukang sampahnya ngelewat, sampahnya udah siap sedia untuk diangkut nih. Nah ini dia suasana pagi di depan rumah teteh ya bun. Masih sepi dan adem banget karena rumah teteh ini ada di diskotik ya bun, di sisi kota Saeutik. Setelah buang sampah, ini teteh lanjut mau masak sarapan ya bun. Pak suami request pengen dibuatin bakwan, dan biasanya kalau teteh bikin bakwan itu teteh suka pakai jagung biar ada manis-manisnya kayak bunda-bunda semua di sini ya. Sebelum teteh bikin bakwannya, ini teteh mau bikin nasi dulu ya bun. Karena di rumah ini lagi susah banget air, ini tuh teteh harus bolak-balik untuk nyuci si wadah nasinya. Masya Allah banget, pokoknya harus ekstra sabar kalau nggak ada air gini ya bun. Teteh mau cerita nih bun tentang pengalaman teteh yang lagi belajar tentang hidup minimalis. Masya Allah banget, ternyata hidup minimalis itu sangat menenangkan ya bun. Siapa nih bunda-bunda semua di sini yang udah menerapkan juga hidup minimalis? Dari hidup minimalis ini benar-benar banyak banget kemajuan dari teteh ya bun. Terutama dari pengelolaan barang yang ada di rumah nih. Teteh tuh udah mulai mendecluttering. Mendecluttering itu apa sih? Decluttering adalah memilah barang yang memang udah gak kita pakai di rumah nih bun. Barang yang gak dipakai ini tuh bisa kita kasihkan ke orang yang memang masih membutuhkan. Ataupun kalau misalnya si barangnya ini udah gak layak pakai, bisa kita buang. Jadi itu tuh sangat mengurangi beban teteh sebagai ibu rumah tangga. Siapa nih yang salfok sama teteh, kok wadah tempat bikin nasinya disimpan di kompor? Soalnya ini teteh seneng ya bun kalau misalnya wadah tempat nasinya itu teteh golakin dulu alias teteh rebus lah ya, ibaratnya kayak gitu, sampai airnya mendidih baru teteh masukin ke Magicom. Tujuannya selain bikin lebih cepat, entah kenapa kalau teteh pakai sistem ini tuh jadi si nasinya lebih tahan lama gitu bun. Lanjut aja, ini teteh mau bikin bakwan ya bun. Ini bikin bakwan yang sederhana aja, dan ini teteh mau nyari dulu wadah untuk bikin bakwannya. Tapi ternyata nggak nemu, jadi ya udah pakai wadah yang biru aja ya bun. Soalnya biasanya teteh pakai baskom yang satu lagi. Sebenarnya nggak ada bedanya juga sih mau pakai yang mana juga, cuman tetehnya aja nih ribet. Pengen pakai yang biasa teteh pakai.
Lanjut teteh juga mau cerita lagi tentang kehidupan teteh belajar hidup minimalis nih bun. Rasanya senang banget ya bun kalau misalnya kita dikelilingi dengan barang-barang yang memang kita pakai, dibanding kita dikelilingi dengan tumpukan-tumpukan barang yang ternyata sebenarnya nggak kita pakai dan malah jadi mubazir ya bun. Hidup minimalis ini mengajarkan kita semua untuk belajar qanaah dan juga zuhud nih bun. Qanaah sendiri mengajarkan kita untuk selalu merasa cukup atas rezeki yang Allah berikan kepada kita nih bun, maupun itu banyak ataupun sedikit. Jadi dengan merasa cukup ini kita itu akan terus bisa bersyukur ya bun. Sebelum kita lanjut ke pengertian zuhud, siapa nih di sini yang salfok lihat bawang daun kok dikeluarinnya dari freezer ya? Ini tuh cara teteh untuk bikin bawang daun lebih tahan lama ya bun. Teteh iris-iris dulu, habis itu teteh simpen di freezer. Jadi si bawang daunnya itu lebih tahan lama. Ketika teteh mau pakai, teteh tinggal ambil dari freezer, terus teteh tuangin secukupnya ke bahan makanan. Lanjut nih bun, zuhud sendiri adalah menerapkan hidup sederhana dan tetap rendah hati walaupun kita sedang bergelimang harta nih bun. Seperti sahabat-sahabat zaman dulu, walaupun sahabat-sahabat Nabi zaman dulu itu bergelimang harta, tapi beliau tetap rendah hati dan juga bersahaja ya hidupnya. Balik lagi kita fokus ke videonya. Ini nasinya udah mendidih, lanjut aja teteh masukin ke rice cooker ya bun. Nah ini teteh mau ngambil dulu terigu buat teteh bikin bakwannya. Tadi juga teteh masukin bawang merah dan juga bawang putih masing-masing 1 siung yang ukurannya besar ya bun. Untuk bikin bakwan itu teteh sebenarnya lebih seneng kalau terigunya itu sedikit ya bun. Jadi lebih cenderung ke sayur-sayurannya. Setelah tadi teteh masukin terigu, ini lanjut teteh masukin air secukupnya ya bun. Tapi ternyata di video ini tuh sebenarnya airnya kebanyakan. Jadi teteh tambahin lagi terigu sedikit. Alhamdulillahnya sih nggak kebanyakan banget ya, cuman agak encer sedikit. Nah ini tuh teteh udah tambahin lagi terigu sedikit. Habis itu teteh juga tambahin masako atau boleh juga roiko atau penyedap apapun yang kalian punya. Dan teteh masukin 1 sendok teh lada bubuk ya bun. Boleh dikurangin juga kalau misalnya bunda-bunda semua nggak suka lada bubuk. Masya Allah banget ya bun, rasanya seneng banget bisa berkegiatan dari subuh. Nggak kesiangan, nyiapin sarapan tepat waktunya. Juga teteh bisa nyiapin untuk bekal pak suami ya bun. Soalnya kalau jadi ibu rumah tangga itu telat sedikit aja bun beres-beres, nanti kesananya males gitu ya rasanya. Ada nggak sih bunda-bunda semua di sini yang ngerasain juga kayak teteh? Kalau misalnya beres-beres telat sedikit itu rasanya males aja gitu untuk beres-beres. Masya Allah bener banget ya bun, kalau ibu itu jantungnya rumah tangga. Ini contohnya suami teteh. Karena teteh berkegiatan dari subuh, jadi dia juga ikutan semangat untuk ngisi air di bak, juga ngisi air galon, dan juga ngisiin gas teteh ya. Masya Allah banget. Nah jadi buat bunda-bunda semua nih yang barangkali suaminya kok apa sih habis subuh atau pagi-pagi masih leyeh-leyeh aja, yuk bundanya dulu aja yang berkegiatan, barangkali nanti pak suaminya juga mau ikutan gitu ya bun. Nah teteh itu kalau bikin bakwan itu nggak suka 1 kali goreng ya. Jadi ini sebagiannya suka teteh simpen di kulkas. Ini tuh kuat sampai berhari-hari, asal disimpan di kulkas, jangan di luar ya bun. Kalau misalnya disimpan di luar sehari aja udah asem. Nah ini alhamdulillah udah selesai ya bun sarapannya. Ini kita sarapan sederhana aja karena pak suami belum pulang alias masih keluar dulu sebentar. Ini teteh beres-beres dulu depannya, teteh lap-lapin kursi yang ada di depan. Karena kebetulan juga semenjak teteh pulang dari Sumedang kemarin ini belum teteh lapin, jadi berdebu banget. Alhamdulillah karena pak suami udah pulang, ini pak suami katanya pengen dibuatin teh hangat, teh manis ya bun. Soalnya di sini tuh lagi dingin banget cuacanya. Dan masya Allah banget kalau misalnya minum teh manis ditambah bala-bala, ditambah cengek, udah enak banget. Masya Allah nikmat ya bun walaupun sederhana.
Karena di rumah saus lagi habis nih bun, jadi pak suami minta dibuatinnya untuk cocolan si bala-balanya itu cengek pakai kecap gitu ya, jadi sambal kecap. Nah ini tuh enak banget buat dijadiin cocolan bala-bala ataupun tempe ataupun gorengan lainnya. Ini tuh udah paling cocok banget. Alhamdulillah ini semuanya udah siap, lanjut kita mau sarapan di ruangan tengah ya bun. Ini tadi teteh bangunin dulu anak teteh dan dia ternyata masih ngantuk, jadi ya udah kita tidurin lagi aja. Tapi di ruang tengah jadi biar dia juga ikut lihat kita, barangkali dia juga mau sarapan ya bun, karena dia tuh suka banget sama bakwan ini. Kalau misalnya sekalinya makan bakwan ini tuh dia bisa habis 2-3 karena saking sukanya. Setelah sarapan sebenarnya tadi tuh teteh bikin dulu bekal untuk pak suami ya bun, tapi tadi teteh udah keriuhan, tahu keriuhan gak bun? Udah apa ya, udah riuh gitulah, pokoknya udah ribet lah. Jadi akhirnya teteh nggak videoin dan ini pak suami berangkat kerja. Di video teteh selanjutnya, teteh bakal ngeliatin nih gimana struggle-nya teteh, perjuangan teteh menghadapi kekeringan di sini. Kekeringan air, tapi teteh harus tetap nyuci piring. Tunggu videonya ya bun, makasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video teteh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.